Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini ataupun siang ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir di majelis ini, semoga Allah angkat derajatnya dunia akhirat. Seperti ini bunda ayahanda dimudahkan langkah kakinya ke majelis ini, seperti ini juga kelak Allah mudahkan langkah kaki ibu bapa menuju surganya. Seperti ini Allah mengumpulkan kita di rumahnya, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas satu bahasan yang sangat luar biasa sekali. Ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintaimu. Punten, sebelum jauh melangkah, kalau urusan kata-kata cinta, memang yang berhak untuk dicintai itu hanya Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi bahkan kalau kita ucapkan cinta itu untuk siapa? Cinta itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga dalam Al-Quran ada kata-kata walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ketika Allah mengatakan kalimatnya, Masya Allah, siapa yang harus dicintai dengan sebenar-benar cinta? Jawabannya siapa? Allah dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan bagi orang-orang yang mengaku dirinya beriman pasti mencintai Allah di atas segala-galanya. Dan memang yang harus dicintai yang sebenarnya itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, kalau untuk suami, kalau untuk istri bagaimana? Ya, ini sebelum jauh melangkahnya, ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin semua pernah mendengar kalimat-kalimat ini. Simak baik-baik. Untuk langgengnya hubungan suami istri, punten kalau agak sedikit galak dan mungkin diprotes. Untuk langgengnya hubungan suami istri ternyata tidak perlu cinta. Masa iya? Iya. Masa tidak perlu cinta? Tidak perlu cinta. Kenapa? Karena kalau cinta ini punten bahasanya. Kalau cinta ini satu, iya. Kalau cinta ini satu akan luntur dan akan sirna, turun naik, itulah cinta. Coba sekarang, cinta sama suka bedanya apa? Sama ya. Cuma kalau cinta bahasanya lebih apa ya? Lebih romantis gitu. Padahal suka sama, ya. Saya misalnya lebih kepada saya suka minum, suka, tapi kalau ke orang bisa suka, bisa cinta, begitu kan? Nah sekarang, suka, cinta sama saja, hanya cinta itu bahasanya lebih romantis. Contoh, ibu bapak pernah nggak? Pokoknya nanti kalau saya punya uang, saya mau makan di rumah makan apa, di restoran apa. Setelah ibu punya uang, ada waktunya tiba-tiba tidak ada lagi keinginan untuk makan di restoran itu. Pernah nggak begitu? Pernah begitu kan? Nah, rasa suka, rasa ingin, rasa cinta, rasa suka, ingin makan di restoran itu tiba-tiba tidak ada, kemana? Hilang. Itulah cinta, itulah suka. Bisa dipahami bunda, ayahanda? Contoh lagi, dengan mengatakan kata-katanya, mungkin mudah lagi. Pokoknya nanti kalau punya uang, saya mau beli handphone lah model terbaru. Punya handphone model terbaru, tiba-tiba uang sudah punya, waktu ada, berangkat, tiba ke sana, tiba-tiba apa?
Nggak jadi. Gara-garanya apa? Udah nggak ada keinginan lagi untuk membeli handphone baru itu. Pertanyaannya, kemana keinginan yang ibu beberapa bulan menggebu-gebu sampai ibu, punten, bapak, apalagi browsing lagi untuk mengetahui handphone tadi. Ternyata ibu bapak akhirnya tidak membeli. Keinginan untuk membeli itu tiba-tiba sirna, tiba-tiba tidak ada. Sekarang, hilangkah keinginan itu? Hilang. Itulah namanya apa? Cinta. Jadi cinta itu apa coba? Bisa hilang. Iya, hilang dan pergi itu cinta. Ya cinta kita. Punten, simpan baik-baik kalimat ini. Jadi cinta itu iya, maka para ulama mengatakan cinta itu kalau digambarkan hanya sebatas seusia kembang yang sedang mekar aja. Coba kalau bunda, ayahanda, kembang sedang mekar, kira-kira berapa tahun itu mekarnya? Berapa bulan? Ada kembang begitu dimekarin itu nggak luntur-luntur ataupun nggak redup-redup. Plastik iya, terus aja begitu. Makanya kalau kembang plastik itu nggak pernah habis-habis, terus aja begitu. Nah, lihat ya, makanya mungkin banyak perempuan yang dioperasi plastik tuh biar begitu mungkin ya, biar awet gitu, nggak diapa-apain. Saya lanjutkan, punten bunda, ayahanda yang berbahagia, sekali lagi. Itulah yang namanya cinta. Nanti kita akan kembalikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Cinta itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Simak baik-baik yang keduanya bunda. Kalau cinta ini, itu punten-punten, minta balas budi, minta balasan. Contoh, ibu punten, misalnya, satu tadi cinta itu hilang ya. Hilang, luntur gitu kan. Ini contoh yang kedua, cinta luntur ini. Ibu seneng, sayang sama temen. Kebetulan temen ini udah lama gak pernah jumpa. Waduh, bertahun-tahun gak pernah jumpa. Akhirnya qadarullah karena bisa WhatsApp dengan medsos, ibu bisa jumpa dengan kawan itu. Bapak bisa jumpa dengan kawan itu. Dan akhirnya mereka datang ke rumah bapak. Untuk apa? Kebetulan dia ada pekerjaan di Jakarta. Dia bilang dengan ucapannya, waduh, Masya Allah, selamat datang di rumah kami ini. Waduh, seneng banget nih, lama gak jumpa. Silakan, ini rumah kami, istirahat aja di rumah selama kamu berada di Jakarta untuk keperluanmu. Terima kasih kawan, Masya Allah, memang kita udah lama gak jumpa sekali, kangen sekali. Tinggallah di rumah ibu. Senang gak kira-kira? Kawan lama, Masya Allah. Bahkan hari pertama langsung sama asistennya ataupun sama mbaknya, mbak bangunin itu. Siapa? Panggil tamunya, kenapa? Makan bareng. Om atau Pak, Bu, itu dipanggil makan bareng. Masya Allah. Sehari, 2 hari, 2 minggu gak balik-balik. Punten, 2 minggu gak pulang-pulang. Ibu bapak akan sama gak perilakunya dengan hari pertama dengan hari yang ke-14 itu? Beda ya? Itulah cinta. Itulah cinta. Bahkan saat dipanggil kata mbaknya, Bu, gimana panggil itu si bapak sama ibunya biar makan, gak usah. Makan di luar aja. Biarin aja. Bila perlu nanti suruh cuci piring situ. Astagfirullahaladzim. Ya. Punten. Mana kebahagiaan yang pertama tiba-tiba sirna. Iya, itulah cinta. Jadi cinta itu apa bunda, ayahanda? Kadang hilang. Hilang, pergi, hilang, itulah cinta. Nanti cek lagi. Yang kedua, cinta itu apa? Cinta ini punten, bosen. Iya tadi. Iya, luntur tadi. Dan yang cinta itu minta balas jasa. Minta apa? Minta balasan kalau cinta itu. Contoh, ibu mau datang ke Malang, mau main ke Batu, atau mau main ke Jogja. Di Jogja kan banyak kuliner-kulinernya. Ibu mau tinggal di Jogja beberapa hari. Tapi, aduh, di Jogja tinggal di mana ya? Qadarullah bunda, ada tamu. Tamu itu teman ibu dari Jogja ke rumah. Dia mau main ke Jakarta. Aku main ke Jakarta nih, gimana ya? Oh, di rumahku aja. Dengan harapan, kenapa Pak disuruh ke rumah? Biar nanti kalau kita ke Jogja di rumahnya. Biar nanti kita ke Jogja ada yang nganter-nganter. Punten, mengharap balas nggak? Itulah cinta. Itulah cinta. Tapi punten, begitu ibu bapak menyambut dia di Jakarta, ibu antar ke Ancol, ibu datang antar bapak antar kemana-kemana, senanglah dia, pulanglah ke Jogja. Jangan pernah ibu bapak mengharap 100% kalau dia akan membahagiakan bapak ibu saat ibu bapak pergi ke Jogja. Begitu datang kadang, lagi di mana nih aku di Jogja? Aduh, saya di luar kota nih. Waduh, lagi di mana nih? Waduh, saya sibuk nih.
Akhirnya punten, kalau meminta balasan kepada makhluk, siap-siap untuk apa bunda? Dikecewakan. Itulah cinta. Itulah cinta. Satu, siap-siap dikecewakan. Yang kedua, siap-siap bosan. Itulah cinta. Maka punten, suami istri untuk langgeng dalam kehidupan keluarga dalam Al-Quranul Karim, simak baik-baik. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, lanjutkan, azwaja litaskunu ilaiha, aku jadikan kalian berpasang-pasangan suami istri, laki dan perempuan untuk menikah agar kalian menjadi keluarga apa? Sakinah. Pertanyaannya, ya sudah, untuk menjadi keluarga sakinah apa? Untuk menjadi keluarga sakinah, jawabannya wa ja'ala bainakum, dan untuk menjadikan kalian keluarga sakinah, wa ja'ala bainakum, untuk sampai ke jenjang sakinah aku jadikan buat kalian apa coba? Wa ja'ala bainakum apa? Mawaddah. Tidak mengatakan wa ja'ala bainakum mahabbah, tidak begitu. Tapi Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddah. Kenapa? Mawaddah tidak pernah bosan. Satu itu. Mawaddah tidak pernah luntur. Itu mawaddah. Contoh bunda. Kalau tadi begitu tamu, luntur kan? Setelah 7 hari, 2 hari, sudah sampai 14 hari luntur kan? Terus kita minta balas kan? Itu cinta. Kalau mawaddah tidak pernah minta balas. Contoh. Ibu, saya tanya. Sudah berapa tahun ibu menerima nafkah dari suami? Sudah berapa tahun? Ya? Puluhan tahun ya? Subhanallah. Sekarang apakah suami bosan ketika menafkahi ibu? Tidak. Pak perlu ini, kasih. Pak mau itu, kasih. Pak mau ini, kasih. Mau itu, kasih. Kasih. Jawabannya, kenapa yang namanya suami tidak pernah bosan memberikan nafkah kepada istrinya? Jawabannya kenapa? Karena itu mawaddah bunda. Mawaddah. Nggak ada begini nih suaminya bilang, maaf ya, aku bosan nih ngasih nafkah sama mama. Untuk bulan depan cari orang yang bisa nafkahi mama deh. Ada yang begitu? Kenapa tidak begitu? Mawaddah. Iya. Mawaddah. Silakan, saya rasa di sini masih kosong bunda. Iya. Merapat ke sini nggak apa-apa, nanti kasihan di depan pintu. Iya. Silakan. Allah ibarik fiik. Biar enak duduknya. Hayakumullah. Uminya Maki mana ya tadi? Saya nggak ngelihat ke sini. Oh, ada di belakang. Oh iya, bawa ponakan tadi. Iya. Di sini. Iya. Alhamdulillah. Oh iya ada. Dah ya. Takut kemana nyasar, takut ke toilet nggak balik lagi atau kemana kan? Cari-cari, tanggung jawab saya kan. Saya lanjutkan lagi. Punten. Ulangi lagi. Apa tadi? Mawaddah. Mawaddah itu apa? Memberi tidak pernah apa? Bosan. Jadi memberi tidak pernah bosan, itulah yang namanya Pak Mawaddah bunda. Nggak pernah bosan. Sekarang, apakah suami inti balasan? Tidak. Berapa banyak suami kasih. Pokoknya ini kewajiban saya kasih. Baru dikasih, Pak, si AA belum bayarannya, bayar lagi. Si Dede juga belum bayar lagi. Pak, ternyata itu di rumah rusak kulkasnya, benerin. Oh, subhanallah, itu suami. Sampai hari ini satu tidak pernah bosan. Yang kedua tidak pernah balas. Kenapa tidak pernah minta balasan? Itu namanya apa? Mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Satu itu bunda. Yang kedua tadi kan namanya apa? Mawaddah itu minta balasan. Iya kan? Mawaddah tidak. Yang namanya cinta itu bosan, mawaddah tidak. Jadi untuk langgengnya hubungan keluarga perlunya apa? Mawaddah. Kalau mahabbah nggak abadi. Selesai mahabbah itu. Sehebat-hebat apapun. Ibu punten. Ini ingin mengecek. Ibu pernah beli handphone kan? Pernah kan? Beli motor pernah? Beli mobil. Begitu handphone itu dibeli, dipegang aja sama ibu. Waduh, diusap, digini, pegang. Diusap. Handphone baru punya ibu itu. Tiba-tiba bunda, handphone yang baru dibeli 1 hari 2 hari, seminggu 2 minggu masih belum. Udah 2 tahun 3 tahun nggak ganti-ganti, masih sama nggak perilakunya? Taruh, keinjak dah. Tumpah-tumpah air situ. Kenapa? Beda kan? Kenapa perubahannya tidak berubah dari pertama beli sampai 2 tahun beli? Kenapa berubah jawabannya? Kenapa coba bunda? Jawabannya apa?
Bosan, itu maaf, itu cinta. Itu cinta. Kalau mawaddah enggak. Maka Allah menyampaikan kepada kita hubungan suami istri bukan mahabbah, tapi apa? Mawaddah. Yang keduanya apa? Rahmah. Apa rahmah? Rahmah itu apa? Kasih sayang ya. Jawabannya kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang ya. Punten, saya terjemahkan, para ulama mengatakan rahmah agar lebih tahu memaknai rahmah begini. Saya tanya sama Bunda, Bunda, siapa yang paling banyak menyakiti hati ibu? Siapa yang paling banyak menyakiti perasaan Bunda? Siapa? Pengen tahu jawabannya? Yang paling sering menyakiti hati Bunda adalah suami ibu. Karena apa? Karena yang paling banyak menyakiti suami ibu adalah ibu. Kok bisa begitu? Karena tiap hari ketemu. Bener Bunda, tiap hari ketemu kan? Tiap hari ketemu. Subhanallah, saya punten. Kalau berteman dengan siapa, ibu berteman dengan siapa, siapa yang paling banyak menyakiti hati ibu selain suami ibu, ibu akan bilang teman saya. Kenapa? Ya wajar sama temannya. Semakin hari ketemu, maka semakin kemungkinan tersakiti oleh temannya. Mungkin nggak itu? Mungkin. Anak kita berantemnya sama siapa banyaknya? Sama temannya yang apa? Yang dikenalinya kan? Saya, subhanallah, saya nggak pernah tersakiti sama Mas Adi. Mas Adi juga mungkin nggak pernah tersakiti dengan saya. Jawabannya apa? Jarang ketemu. Coba kalau sering ketemu bisnis bareng, ini bareng, mungkin nggak ada clash? Mungkin nggak ada sedikit perbedaan pendapat? Mungkin nggak? Mungkin. Nah sekarang ibu, apakah selalu ketemu dengan istri, dengan suami? Sering ketemu. Maka kalau saya tanya, siapa yang paling tersakiti hatinya oleh ibu? Ibu jawabannya siapa? Suami. Kenapa? Karena suami juga paling banyak nyakitin hati saya. Nah, punten pertanyaannya. Kalaulah tidak ada rahmah, nggak abadi keluarga itu. Terus rahmah itu apa? Rahmah itu artinya apa? Mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Itu dia. Iya. Ucapkan dengan betul, saya maaf. Ya udah, saya maafkan. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang tidak pernah menyakiti pasangan hidupnya. Jangan pernah mengatakan kamu nyakitin saya, dia juga pernah nyakitin dia. Ataupun mama selalu menyakitin bapak, bapak pun pernah nyakitin mama pun pernah nyakitin bapaknya. Demikian adanya. Memang selama hidup, siapa yang tidak pernah menyakiti pasangan hidupnya? Siapa di antara kita yang tidak pernah menyakiti pasangan hidupnya? Pernah nggak? Semua pernah. Makanya kalau merasa pernah menyakiti pasangan hidupnya, gampang, tinggal apa? Memaafkan, minta maaf. Itu rahmah. Punten. Ini masuk lagi ke sini jadwalnya nih. Lihat nih, masuk judulnya begini. Biar tahu dulu ini, kenapa cinta itu? Karena judulnya keren banget. Ketika Rasulullah SAW mencintaimu. Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW mencintaimu. Ulangi lagi. Berarti untuk keluarga yang diperlukan cinta apa bukan? Cinta apa bukan untuk keluarga? Bukan, yang untuk keluarga apa namanya? Mawaddah. Dan apa? Rahmah. Kenapa tidak cinta? Karena cinta bisa luntur. Yang kedua, karena cinta minta balas. Iya kan? Punten, saya tadi tanya, Bapak ketika ngasih nafkah sama istri, minta balas? Tidak. Ibu akan bilang, saya juga melakukan sesuatu yang tidak minta dibalas oleh suami. Apa? Ibu saat mengandung, ibu saat melahirkan, sahabat menyusui, punten-punten, minta balasan gak ke suami? Ada ya? Bahkan dengan rela ibu, nama anak ibu dibinkannya ke siapa? Ke bapaknya. Ibu punya anak 3. Tiba-tiba anak ketiga ngomong ke dokternya, dok boleh nggak ini akadnya binnya ke aku aja lah. Jangan ke bapaknya, masa dua-duanya ke bapak. Ada yang begitu? Kenapa coba? Ibu mengandung, melahirkan tanpa apa coba? Tanpa apa? Tanpa minta balas. Mawaddah Bunda, mawaddah. Ibu begitu punya putri, Masya Allah bapak punya putri, nanti kalau menikah yang jadi walinya siapa? Bapaknya apa ibunya? Bapaknya. Nggak ada datang ke KUA, maaf nih, karena anak saya perempuan semuanya 4-4-nya. Tolonglah Pak KUA, yang terakhir ini si bontot ini, anak perempuan yang terakhir, walinya saya deh. Kata ibu, akan diterima apa enggak? Kata kau, nggak boleh, walinya mesti adalah suaminya. Aku yang melahirkan, bener kamu yang melahirkan. Aku yang mengandungnya, bener kamu yang ngandung. Aku yang menyusui, bener kamu yang mengandung. Tapi punten, ibu punya sifat mawaddah, monggo silakan suamiku. Masya Allah. Ulangi lagi. Tapi kalau cinta, satu, luntur. Yang kedua, maka
ibu mencintai siapapun yang akan ada di bumi ini, punten, cintanya kepada bunda akan luntur dan akan sirna kalau tidak pakai mawadah, kecuali cinta Allah dan Rasulnya tidak pernah luntur buat kita. Maka itulah cinta itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, karena cinta Allah dan Rasulnya tidak pernah luntur buat kita. Bisa dipahami bunda? Cinta kita mah luntur, iya. Tapi kalau mengatakan, bayangkan saja, cinta Allah dan Rasulnya kepada kita tidak pernah luntur, berarti pantas kalau yang harus kita cintai itu hanya siapa? Allah dan Rasulnya, karena cinta Allah dan Rasulnya tidak pernah turun, tidak pernah luntur. Rasulullah mencintai kita. Zaman dulu waktu Rasul masih ada sampai hari ini, apabila bisa berkomunikasi dengan Rasulullah, punten, cinta Rasulullah sama apa enggak? Enggak berubah, cintanya sama. Maka betapa bahagianya kalau kita mencintai Rasulullah, karena Rasulullah sudah pasti mencintai kita, bunda. Inilah pertanyaan atau kata-kata ketika Rasulullah SAW mencintaimu. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai kita tidak pernah luntur. Yang kedua, punten, ibu kalau mengharap balas dari manusia di antara kita ini, siap-siap diapakan? Kecewakan kan? Kenapa cinta hanya untuk Allah dan Rasulnya? Karena saat ibu bapak mencintai Allah dan Rasulnya dan minta balasan dari Allah dan Rasulnya, pasti bisa terbalas. Bisa dipahami ya? Mustahil Allah dan Rasulnya tidak bisa membalas cinta kita. Allah dan Rasulnya pasti bisa membalas cinta kita kepadanya. Ini dia, tolong pegang baik-baik. Kalau seandainya mengatakan, memang kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya terbalas, pasti terbalas. Tapi kalau kita mencintai suami, mencintai terbalas, tidak terbalas. Maka diperlukan apa? Mawaddah. Maka Al-Quran mengatakan, walladzina amanu asyaddu, ayo, hubban. Tidak mengatakan, walladzina amanu asyaddu mawaddatan lillah. Tidak begitu kata-katanya. Kenapa? Karena kalau Allah itu mahabbah. Kenapa mahabbah? Cintanya nggak pernah luntur. Lalu apa? Siapapun yang mencintainya, Allah akan balas. Dengan apa? Dengan berbagai macam punten, kenikmatan yang luar biasa. Itulah yang namanya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Jadi kalau ibu bapak ditanya mengatakan, kenapa cinta itu hanya untuk Allah dan Rasulnya? Karena cinta Allah kepada kita nggak pernah habis. Kenapa juga sama? Karena Rasulullah tidak pernah luntur kepada kita. Masya Allah. Lalu, kenapa? Karena kalau kita mencintai di antara manusia, siap-siap untuk dikecewakan. Tapi kalau mencintai Allah dan Rasulnya, siap-siap untuk dibahagiakan. Inilah kita lihat ketika Rasulullah SAW mencintai. Bagaimana saat Rasulullah mencintai kita? Masya Allah. Satu waktu, mudah-mudahan pelajaran ini masih ingat. Ini pelajaran yang pernah saya sampaikan kira-kira 7 atau 5 tahun yang lalu, masih di masjid sana itu. Iya, insya Allah lupa kalau begitu ya. Punten bunda, iya, tapi masih ingat. Awal-awal itu disampaikan entah di mana, tapi insya Allah bunda masih ingat. Satu waktu, Rasul manggil sahabat Rasul. Sini. Kalau tidak keliru dipanggil adalah Abdullah bin Mas'ud. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah katakan, Iqra' li ayat. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Kaifa aqra'u ana wa ilaika unzil. Bagaimana aku membaca surat-surat ayat-ayat Al-Quran sementara Quran itu diturunkan kepadamu? Nggak pede lah gitu. Baca Quran, yang mana Quran itu turun kepada siapa? Rasulullah. Rasul jawab, uhibbu an asma min ghairi. Aku ingin dengar selain daripada bacaanku. Bacalah Abdullah bin Mas'ud, baca. Masya Allah. Ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud adalah surah An-Nisa. Dibaca surat An-Nisa terus dari mulai ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Lanjut sampai satu ayat. Punten. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Ini. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ini ayat yang dibaca. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Tahu artinya bunda apa? Bagaimanakah jika engkau, punten, sebelum dibacakan ayat itu Rasulullah mengatakan hasbuk, cukup Abdullah bin Mas'ud, jangan diteruskan. Begitu lihat Abdullah bin Mas'ud, lihat Rasulullah sedang berdiri dengan air matanya.
Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ya Abdullah, kamu tahu ayat ini untuk siapa? Ini ayat untukku. Ini ayat untukku. Untukmu bagaimana? Jawabannya, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kelak di akhir zaman manusia, umat akan dibangkitkan bersama nabinya. Nabi Musa bangkit bersama Nabi Musa, bersama umatnya Nabi Musa. Nabi Isa bangkit bersama umatnya Nabi Isa. Punten. Nabi Zakaria bangkit bersama umatnya. Nabi Yusuf bangkit bersama umatnya. Nabi Sulaiman bangkit bersama umatnya. Tidak ada umat yang bangkit kelak di akhirat kecuali di depannya ada siapa? Ada nabinya. Sebagai apa nabi itu? Sebagai saksi. Misalnya dengan mengatakan, ya Musa, ini ada Bani Israel. Dia tidak tahu tentang syariat yang kau bawa. Lalu dia yang mengatakan, aku sebagai nabi untuk Bani Israel dan aku telah menyampaikan semua syariat. Bayangkan Bunda, seperti itu ya. Iya, jadi dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, semua nabi akan bangkit bersama siapanya? Umatnya. Semua nabi akan bangkit bersama umatnya. Umat bangkit bersama nabinya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan engkau ya Rasulullah akan menjadi saksi untuk umatmu. Dan engkau ya Rasulullah akan menjadi apa? Saksi untuk umatmu. Saksi apa? Punten, sekarang saya tanya. Umat Muhammad sekarang ada yang tidak sholat? Banyak. Umat Muhammad sekarang ada yang maksiat? Satu aja saya tanya. Apakah ada umat Muhammad yang tidak sholat? Banyak. Tanya, mereka sholat tahu nggak kalau sholat itu wajib? Tahu. Ibu nanti kelak di akhirat orang itu akan ditanya, ini baru sholat, belum zakat, belum puasa, belum haji, belum yang lain, baru sholat. Saya kasih contoh sholat. Allah tanya, kenapa kamu tidak sholat? Umat Muhammad dia bilang mengatakan, saya tidak tahu kalau sholat itu wajib. Saya tidak tahu kalau sholat itu wajib. Kamu tidak tahu sholat itu wajib? Iya. Panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kenapa ada umatmu yang tidak tahu sholat itu wajib? Saksinya nggak Rasulullah? Saksi. Bahwa Rasulullah mengatakan, ya Allah, aku ini telah menyampaikan kalau sholat itu wajib. Mana buktinya? Dipanggilnya 10.000 jamaah haji yang waktu haji bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kata-kata, ayuhan nas, apakah kalian sudah bersaksi semua syariat Islam telah aku sampaikan kepada seluruh manusia? Yang 10.000 itu mengatakan, bala syahidna, ya kami telah bersaksi, tidak ada satupun syariat yang tidak engkau sampaikan, semua sampai. Maka ketika di khutbah Arafah Rasulullah, ketika turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Tidak. Hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Berarti sempurna. Rasulullah katakan kalimatnya, hal ballagtum, apakah semua syariat telah aku sampaikan kepada kalian? Kata Rasulullah. Para sahabat angkat tangan, bala syahidna ya Rasulullah, ya kami telah menyaksikan kalau semua syariat telah kau berikan kepada kami. Lihat Rasulullah, Allahumma, langsung ke Allah, inni qad ballagtu fashhad. Sampai 3 kali, Allahumma inni qad ballagtu fashhad, Allahumma inni qad ballagtu fashhad. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan apa? Sesungguhnya aku telah menyampaikan syariat ini, fashhad, maka saksikanlah. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan saya tidak tahu syariat, karena semua lengkap. Maka orang itu mengatakan, saya tidak tahu kalau sholat itu wajib. Ya Rasulullah, ini ada umatmu yang tidak tahu. Apakah kau sudah sampaikan semua syariat ini? Sudah ya Allah. Ini ada orang yang tidak tahu, tapi saya sudah menyampaikannya. Subhanallah. Lalu mana saksinya kau telah menyampaikan? Bangkitkan semua 10.000 orang. Setelah itu mereka bersaksi kalau sholat wajib. Ditanya, ini dia orang ini. Nggak tahu ini. Nggak tahu sholat. Berarti, punten-punten, orang ini memang dasarnya tidak mau sholat. Bahkan beberapa riwayat mengatakan diangkat orang ini. Diperlihatkan di seluruh umat Muhammad. Siapa yang kenal orang ini? Tetangganya. Itu tetangga saya. Siapa ini tetangga saya? Bagaimana kehidupannya? Udah bandel dia. Nggak pernah sholat, malah ada kesaksian dari semuanya. Maka Rasulullah menangis. Kenapa? Karena harus menyaksikan umatnya terlempar ke neraka. Itulah Rasulullah dengan mengatakan kenapa saat membaca ayat ini nangis. Kenapa? Karena beliau akan menjadi saksi untuk apa? Untuk orang-orang yang membangkang ketika di dunia dengan alasan tidak tahu apa? Tidak tahu syariat.
Makanya Rasulullah mengatakan, hasbuk, cukup, jangan diteruskan. Kenapa? Aku ini takut banyak umatku nanti masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tidak menjalankan syariat. Dan kelak aku menjadi saksi kalau syariat itu telah lengkap. Merekanya saja yang tidak mengikuti daripada syariat yang ada. Itulah Rasulullah. Hanya itu saja bukti cintanya? Tidak. Bunda tahu nggak, ayahanda? Setelah mendengarkan perkataan ini daripada ayat ini, Rasulullah tiap malam tidak bisa tidur nyenyak. Rasulullah tiap makan tidak pernah kenyang. Kenapa? Subhanallah. Demi memperjuangkan keinginannya. Demi memperjuangkan keinginannya. Punten bunda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ayahanda. Setiap malam Rasulullah menengadahkan tangannya. Allahumma, Masya Allah. Allahumma, apa artinya Allahumma? Ya Allah, yang maha dekat denganku, kabulkanlah keinginanku. Allahumma, Allahumma, ya Allah artinya. Allahumma. Semua malaikat sudah mendengar apa yang akan dipinta sama Rasulullah. Tapi Rasulullah hanya berlinang air mata, tidak mengucapkan apa-apa. Ibu penasaran nggak kalau anak bilang begini, Mama, ada apa nak? Nggak jadi. Kira-kira ibu mau bilang apa sama anak itu? Apa sih nak? Ngomong dong nak. Nggak jadi. Malah kepo banget ibu kan. Apa ngomong dong? Apa dong? Tadi minta apa? Sampai mak. Begitu tanya nggak jadi, ada apa? Enggak. Ibu misalnya ngirim ke suami atau suami ke istri, ngirim WhatsApp, tidak lama di delete. Tidak jadi WhatsApp-nya. Nanya nggak? Kamu ngirim apa kok di delete? Pernah gitu nggak? Iya, pernah nanya. Ada begitu? Lah punten pertanyaannya. Iya. Kayak gitu. Allahumma, Jibril semua. Ada mau minta apa nih? Mau bilang apa nih? Ternyata Rasulullah diam. Bikin penasaran kan? Ada apa yang dipinta nih? Ada apa? Kalau Allah tahu, Jibril nggak tahu Jibril. Semua Jibril tahu hati seseorang apabila Allah kasih tahu. Lalu Jibril, ada apa nih? Malaikat apa nih? Besoknya Allahumma, Allahumma. Terdiam, sakat. Beberapa hari lagi Allahumma, Allahumma. Berlinang air matanya. Kayak apa yang mau dipinta gitu? Ternyata bunda, di tengah malam yang sangat luar biasa setelah sholat qiyamul lailnya, Rasulullah bilang apa? Allahumma, Allahumma, ummati, ummati, ummati. Ternyata itu dipinta. Umatku ya Allah, umatku, umatku. Ketika Rasulullah mencintaimu sampai meneteskan air mata. Umatku, umatku ya Allah, umatku. Subhanallah. Lalu saat itu Allah jawab dengan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa umatmu? Aku akan menjadi saksi untuk umatku ya Allah. Saya takut umatku banyak terjerumus ke dalam jurang kehancuran gara-gara tidak mengikuti syariatku. Padahal aku telah menyampaikan syariat semuanya, umatku ya Allah, umatku, umatku. Allah jawab mengatakan, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Firman Allah, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Hai Muhammad, Allah berjanji tidak akan pernah memberikan azab kepada siapapun yang hidup di muka bumi ini selagi masih mencintai Rasulullah dalam hatinya. Itu dia, jaminan. Dalam keadaan kesulitan, kegundahan segala macam, cross check saja. Cinta Rasulullahnya bagaimana? Ibu bapak, kalau sekarang punya masalah belum pernah selesai, punya cita-cita belum tercapai, yang pertama dicek bukan gini, ini masalah belum selesai, apa yang salahnya ya, gimana cara taktiknya ya, gimana cara siasatnya ya, cita-cita saya belum tercapai, apa yang salah, di mana yang keliru. Bukan itu yang diceknya terlebih dahulu, tapi apa? Cek cinta Rasulullah bagaimana dalam diri Anda. Karena kalau sudah mencintai Rasulullah, sudah jelas, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Cek dulu cinta kepada Rasulullah kayak apa, seperti apa cintanya sama Rasul. Terkadang punten, iya, kita mencintai Rasulullah entah di mana. Padahal Rasulullah banget mencintai kita. Jaminan dari Allah, Muhammad, tenang. Aku tidak akan pernah memberikan azab kesengsaraan kepada siapapun selagi orang itu masih mencintaimu ya Rasulullah. Anta fihim, Anda berada dalam hatinya. Masya Allah. Bunda, apapun yang terjadi ayahanda, kalau berada dalam kesulitan apapun, mencintai Rasulullah, Masya Allah, terlerai kesulitan itu. Ini masalah kenapa belum selesai? Cinta Rasulnya bagaimana?
Kenapa cita-cita belum tercapai? Cinta Rasulnya bagaimana? Kenapa? Itu jaminan dari Allah. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Saya menyampaikan satu kisah, disampaikan para alim ulama yang sangat terkenal sekali. Tapi cukup panjang kisahnya, nggak apa-apa. Saya perpendek saja menjadi 1 detik. Nggak nyampe 1 detik, Mas. Saya sampaikan mungkin 5 menit, Bunda. Lihat, Bunda. Ayahanda, satu kisah yang luar biasa ini terjadi di zaman tabi'in. Kita mendapatkan kisah ini dari para alim ulama yang sangat luar biasa. Bagaimana kisahnya? Lihat, 5 atau 7 menit paling panjang saya sampaikan kisah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Orang yang mencintai Rasulullah. Subhanallah. Bukti kita mencintai Rasulullah itu paling tidak, di samping kita berusaha untuk mengikuti sunnahnya, iya kan? Di samping kita berusaha untuk mengikuti sunnahnya, tapi tolong paling tidak dibuktikan dengan lisan kita, hati kita selalu bersolawat, Bunda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya sampaikan kepada Bunda, Bunda tahu nggak? Tugasnya malaikat Jibril biasanya kan menurunkan apa? Tugasnya Jibril apa, Bunda? Ayahanda menurunkan wahyu kepada siapa? Pada para nabi ya. Pada para nabi ya. Terakhir kepada nabi siapa? Nabi Muhammad. Saya tanya punten, sekarang nabi ada nggak? Sudah tidak ada ya? Berarti tugasnya Jibril apa? Nganggur, bukan nganggur, masa nganggur? Iya. Tugasnya malaikat Jibril yang nganggur? Tidak nganggur, Bunda. Tugasnya malaikat Jibril saat ini apa? Dan setelah Rasulullah apa tugasnya apa? Tugasnya mencari, mendengar siapa saja di muka bumi ini yang bersolawat lalu diantarkan ke Rasulullah. Bikinlah ibu setiap hari solawat diantarkan oleh malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sampai. Abi Maki kalau nggak pakai Sayyidina boleh. Saya mah nggak pakai Sayyidina, silakan. Kalau saya senangnya pakai Sayyidina, silakan. Jangan ribut Sayyidina dan tidak Sayyidina, solawatnya enggak. Iya. Solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh sampai. Kapan sampainya? Hari itu diucapkan, hari itu sampai. Masya Allah. Lihat, Bunda, jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh. Yang namanya apa? Salawat itu jangan dianggap remeh. Salawat doang, subhan, sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan sampainya? Saat ibu menyampaikan salawat, bapak menyampaikan salawat, sampai hari itu sampai. Lihat kisahnya. Ini sebagai mukaddimahnya. Mukaddimahnya udah 3 menit. Iya. Punten, Bunda. Ini mukaddimahnya biar tahu, membuktikan cinta. Ya kan, Bunda, ayahanda? Dulu ada seseorang yang diuji oleh Allah dengan utang piutang, dengan hutang. Orang soleh punya utang, ya punya utang gimana lagi? Emang boleh minjem? Boleh, tapi dengan syarat. Pinjamnya buat apa? Mengutang kalau hanya untuk ganti handphone, jangan. Kredit utang kalau hanya untuk ganti mobil, padahal mobil masih ada, jangan. Tapi kalau yang urgent banget, silahkan. Iya, tapi kalau hanya untuk apa namanya, gaya-gayaan gitu ya, untuk apa? Nggak usah lah. Kenapa? Ribet. Kalau nanti wafat bagaimana? Yang menghentikan langkah pejuang itu 3. Yang menghentikan langkah pejuang itu apa? 3. Bayangin orang lagi berjalan menuju apa? Peperangan, menuju perang. Rasulullah katakan, stop, padahal sedang berjalan. Stop, tunggu dulu. Kenapa? Yang punya utang balik. Yang punya utang balik. Pada balik itu. Ya Rasulullah, emang kenapa yang punya utang balik? Percuma. Kamu mati syahid di sana. Setelah itu nanti di akhirat ditagih sama teman kamu yang kamu pinjam uangnya, kamu nggak bisa bayar, bisa jadi amal jihadmu pindah sama dia. Mau begitu, Bunda? Seakan-akan mengatakan, bayar dulu utangmu baru jihad. Subhanallah. Rasulullah kalau ada jenazah, Rasulullah tanya, ini jenazah mau disolat ya? Apa pertanyaan Rasul pertama kali? Punya utang nggak? Punya? Enggak, saya mau sholat yang lain. Tapi ada yang bertanggung jawab kok anaknya. Oh benar, anaknya nih. Ya siap tanggung jawab, bayarin nanti utang bapaknya. Siap. Ya sudah, saya sholat. Masya Allah. Punya utang nggak? Begitu kan? Makanya kalau ada jenazah yang urusan piutang nanti ini ada anaknya, gitu kan? Penting itu. Karena di akhirat ditagih. Yang menghentikan langkah pejuang, tadi saya katakan berapa? 3. Yang pertama tadi apa? Utang. Yang kedua apa coba? Yang kedua, seorang datang dari Yaman. Waduh, mau berjuang. Datang dari Yaman, ingin jadi tentara ataupun menjadi apa? Menjadi askar, menjadi pasukan Rasulullah. Begitu datang,
pertanyaan pertama yang Rasulullah katakan bukan bilang gini, kamu ahli pedang, apa ahli panah, apa ahli kuda, apa ahli apa? Apa ahli gulat? Apa? Rasulullah tidak tanya itu. Begitu datang yang ditanya, awalidaika hayy, orang tua masih ada nggak? Orang tuamu masih ada nggak? Itu pertanyaan pertama. Ada ya Rasulullah. Bagaimana? Sudah sepuh dia? Sudah ya Rasulullah. Kamu sudah izin kepadanya? Sudah. Bagaimana saat kamu izin? Dia nangis ya Rasulullah. Kenapa? Karena memang aku yang selalu menjaganya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, pulang. Pulang. Khidmat kepada kedua orang tuamu. Bikin dia tersenyum seperti engkau telah membuat dia menangis. Kamu lari-lari cari jannah di tempat ini, di sana ada jannah. Maka hadis yang sahihnya mengatakan ilzam qadamaiha fasammal jannah. Dekatlah dengan kedua kakinya, maka di situ ada surga. Nah, kalau ada kata al jannatu tahta aqdamil ummahat, itu beberapa ulama mengatakan memang bukan begitu nasnya. Itu punten intisari, itu adalah pencerminan dari hadis tadi. Apa kata-katanya? Yang dikatakan tadi Rasulullah, ilzam qadamaiha fasammal jannah. Dekatlah dengan kedua kakinya, di situ ada surga. Itu hadisnya. Bisa dipahami Bunda ya? Itu. Yang ketiga apa yang menghentikan berjuang? Tahu yang ketiga? Kalau bisa jawab yang ketiga saya kasih hadiah. Brosur umroh. Kenapa? Ya nggak bisa ngasih ongkos umroh, brosurnya gitulah. Punten ibu bapak, punten. Saya sampaikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pertanyaannya yang ketiga apa? Yang dapat menghentikan seseorang yang akan berjuang fisabilillah. Terjadi kepada Utsman bin Affan. Iya, istri Utsman bin Affan mau berangkat ikut bersama Rasulullah ke Badar. Memang saat itu untuk keluar bersama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah, jangan, jaga istrimu sedang sakit. Kalau suami tahu ternyata Sayyidina Utsman dihentikan langkahnya oleh Rasulullah karena menjaga istrinya sedang sakit. Waduh, betapa derajat seorang wanita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Subhanallah. Kadang-kadang punten, temannya lebih dipentingkan daripada istri. Mungkin. Mah, mau nengok teman Bapak dulu? Mau sana ke rumah sakit bla 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 bla. Tiba-tiba, "Pak, Mama sakit kepala." Paracetamol aja. Dikerok aja, tidur aja. Tapi yang namanya Sayyidina Utsman diam menjaga siapa? Ruqayyah. Saat Ruqayyah sakit. Bisa dipahami Bunda ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, tadi utang piutang. Utang piutang. Kok jadi hutang tadi kemana larinya ya? Iya, pemuda yang diuji. Iya, pemuda yang diuji. Masya Allah. Pemuda yang diuji ini, ibu bapak, apa yang dilakukan sama dia? Waktu orang tuanya sakit, dia minjem. Untuk berobat orang tuanya. Pinjam menyebut orang tuanya. Bunda, ternyata qadarullah orang tuanya wafat. Begitu orang tuanya wafat, utangnya ikut wafat nggak? Enggak. Siapa yang bayar dong? Ahli warisnya, anaknya. Subhanallah. Anaknya bukan orang kaya, tapi orang soleh, mencintai Allah dan Rasulnya. Minjem sana, minjem sini, minjem sana, minjem sini. Akhirnya ditagih. Pada nagih itu. Apa yang dia bilang? Daripada saya banyak pintu menagih, saya lebih baik satu pintu aja lah. Bingung. Caranya bagaimana? Saya akan pinjam sama orang yang baik. Di sana ada pedagang yang sangat luar biasa. Datanglah, Pak, mohon maaf. Pinjamkan uang saya dililit utang. Kenapa saya ditagih fulan. Banyak utang saya berapa? Utang saya 500 dinar. Ya sudah. Terus bagaimana? Saya janji. Biiznillah. Insyaallah saya akan bayar setelah 3 bulan ini saya cari duit. Baik. Nih 500 dinar. Bayar. Lunas semuanya. Berarti utang punya siapa saja? Sama orang kaya ini saja. Sama pedagang ini saja ya. Qadarullah ayah anda bunda. Setelah 3 bulan belum bisa kebayar. Datang. Gimana nih? Ada? Aduh, belum dapat. Terus bagaimana? Amhilni syahr. Tolong kasih waktu 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan nggak dapat juga. Gimana nih? Amhilni syahr. Setelah 1 bulan lagi. Ternyata nggak dapat lagi. Datang lagi. Gimana nih? Aduh, saya malu nih. Kenapa? Belum dapat juga. Terus kata orang yang kaya ini gini aja lah. Karena ini urusan, saya juga nggak ngerti ya. Kamu memang sudah berusaha, tapi bagaimana? Ke pengadilan aja yuk. Dibawa ke pengadilan, Bunda. Ayah anda, begitu sampai ke pengadilan, kata hakim. Bagaimana ceritanya? Diceritakan dari awal. Kata hakim, gini aja. Ini kayaknya untuk hukumannya sih di penjara aja. Sekian tahun misalnya. Maka sepakat dia. Lihat, ayah anda bunda, mulai di sini ada percikan cinta sama Rasulullah. Orang itu mengatakan,
wahai hakim, wahai saudagar kaya, saya minta izin untuk balik ke rumahku, izin kepada istriku kalau aku mau dipenjara. Istriku nggak tahu, tiba-tiba aku nggak pulang-pulang, dikiranya mati, dikiranya apa, maka izinkan saya untuk kembali ke rumah. Siang ini, besok sore saya sudah di sini lagi. Kenapa? Rumah saya cukup jauh. Apa kata hakim? Saya akan berikan kepada kamu izin untuk pulang ke rumahmu, tapi harus ada jaminannya. Siapa yang dapat menjaminmu kalau sore besok kamu akan datang? Lalu kata saudagar kaya juga, saya tidak bisa menjamin kamu. Siapa tahu nanti kan malah kamu kabur nggak balik lagi. Jadi saya tidak bisa jamin. Apa jaminanmu? Nih lihat. Apa jaminanmu? Orang itu jawab, begini saja. Kalian berdua tidak tahu bagaimana cintaku kepada Rasulullah. Tapi aku sangat-sangat mencintai Rasulullah. Lihat. Terus, apa hubungannya dengan ini? Hubungannya adalah, jaminanku adalah cintaku kepada Rasulullah. Seandainya aku besok sore tidak datang, seandainya besok sore aku tidak ada, lihat, kata laki-laki ini, maka nanti kita jumpa di akhirat. Dan kalian berdua silahkan keluarkan aku dari umat Muhammad. Bisa dipahami bunda ya? Silahkan engkau keluarkan aku dari umat Muhammad dan kau saksinya berdua, karena cukup saksi dua. Akhirnya orang kaya itu bertatapan dengan hakim, sepakat. Kamu pergi, silahkan besok sore datang. Ibu, subhanallah bapak, apa yang terjadi? Berangkatlah. Siapa yang berangkat? Laki-laki itu ketemu dengan keluarganya. Sesampainya dengan keluarga dia jumpa, ya Rab, dipeluk oleh istrinya. Kemana aja Pak? Saya sudah mencoba untuk bayar tapi tidak bisa. Terus bagaimana? Izin. Kenapa? Karena besok saya di penjara. Kenapa? Tidak bisa bayar. Kok bisa pulang? Karena saya minta izin sama mereka. Apa jaminannya? Jaminannya adalah cinta kepada Rasul. Lihat suami istri. Kita terima kasih sama Rasulullah. Kenapa? Karena jaminan cinta kepada Rasulullah. Engkau bisa jumpa denganku, memberikan kabar kalau kamu mau dipenjara. Yuk kita ucap terima kasih sama Rasulullah, bersolawat. Bersolawatlah berdua ayahanda bunda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina, terus solawat sampai tertidur. Bunda, man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqظah. Ini kata Rasulullah ya. Apa katanya? Siapa yang telah melihat mimpinya berjumpa dengan aku, pastikan itu adalah aku, karena syaitan tidak mampu menyerupai aku. Kata siapa tuh? Kata Rasulullah. Hadir Rasulullah dalam mimpinya. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum fulan. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Hai fulan, besok kamu temui wali. Wali itu kalau di Jakarta Pak Anies Baswedan. Walinya Jakarta Pak Anies Baswedan, gubernur. Itu di Jakarta gubernurnya adalah Pak Anies. Kalau untuk Depok itu wali kota siapa? Pak Idris. Gitu kan? Nah walinya ini Jakarta ya Pak Anies. Besok ketemu dengan wali. Terus sampaikan ke wali. Lihat, tolong bayarkan hutangku, bilang gitu. 500 dinar. Aku kan nggak kenal sama wali. Nggak apa-apa. Bilangin ke wali, Rasulullah bilang tolong bayarkan utangmu gitu. Bilang. Bagaimana saya bilang sama wali gitu? Bilang kata Rasulullah. Tapi apa buktinya? Wajar kan? Biar dia percaya kalau aku adalah disuruh sama Rasul. Buktinya adalah, lihat, buktinya adalah sampaikan ke wali. Nah ini nih, sampaikan ke wali. Sholawat yang setiap malam 1000 kali dia kirim, aku selalu menerimanya. Subhanallah. Ternyata walinya itu setiap malam apa? Bersolawat sampai 1000 kali. Dan kata Rasulullah dalam mimpinya, wali, sampaikan ke wali kalau dia sholawatnya yang 1000 kali dikirim sampai kepada aku. Yang kedua, tadi malam dia agak bingung bilangannya, 1000 apa belum, 1000 apa belum. Dan tolong sampaikan ke wali sudah sempurna 1000 dan sudah sampai juga kepada kami. Masya Allah, bunda. Pagi-pagi si laki-laki ini datanglah habis sholat subuh. Jumpa, assalamualaikum. Kata walinya, waalaikumsalam. Siapa kamu? Bingung. Saya utusan Rasulullah. Maksudnya, semalam aku mimpi ketemu Rasul. Oh,
Karena pencinta Rasul juga. Kamu mimpi ketemu Rasul. Apa kata Rasulullah? Kata Rasul, tolong bayarkan utangku. Utang yang mana? Aku punya utang 500 dinar. Sampai aku mau dipenjara. Gara-gara aku gak bayar utang. Gak bisa, saya udah usaha. Terus ya Rasulullah bilang, tolong bayarkan utangku. Fulan, apa buktinya kalau engkau pernah jumpa Rasul dalam mimpi? 2, wahai wali. Apa? Salawat yang kau kirimkan tiap hari 1000 kali itu sampai kepada Rasulullah. Walinya berlinang air mata. Allahu Akbar. Tidak pernah ada orang yang tahu kalau saya salawat tiap malam 1000 kali. Rasulullah bilang sampai. Rasulullah bilang sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Rasulullah. Lihat. Maka Bunda jangan ragu di sini salawat sampai. Lalu dengan mengatakan kata-kata, terus apa lagi? Yang kedua. Tadi malam engkau agak bingung sudah sampai 1000 apa belum? Betul, kami bingung hitungannya semalam itu berapa. Bagaimana kata Rasul? Sudah sampai 1000 dan sampai kepada Rasul. Allahu Akbar. Isbat, meyakinkan itu. Berapa utangmu? 500 dinar. Ini 500 dinar untukmu. Dan ini 500 dinar untuk keluargamu. Subhanallah. Cinta kepada Rasul, Rasul balas. Dengan cara apa? Terserah Rasul membalasnya bagaimana. Gembiranya wali itu mengatakan, Ya Rab disebut namanya oleh Rasulullah. Sampai sholawatnya. Apa ya? Datang. Istriku, ini 500 dinar. Yang 500 dinar untuk aku, untuk bayar hutang. Subhanallah. Berangkatlah. Sore-sore agak telat. Ya Rab didapatinya hakim lagi gelisah. Ibu tahu kenapa hakim gelisah? Bapak tahu kenapa hakim gelisah? Kenapa gelisah? Kenapa? Takut nggak datang?